Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ulika wal khatim ma sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu haddathil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti wa haddathi man ajazani haddathi Sayyidina Kiai Haji Abdul Salam wa haddathi Sayyidina Kiai Abdul Mujib وحضرت الشيخنا كي حجي عباس وحضرت الشيخنا كي حجي عاصم المعهدنا كبير جنبان نفعنا الله بهم من معهدنا مسترشدين الغازنين مدرجة وحضرت من أنجزني حضرت الشيخنا كي حجي محمد لبيب وخصوصا حضرت شيخنا يا محمد هاشم أشعري من معهدنا كبير جنبان وحضرت من أنجزني حضرت شيخنا كي حجي الزمخشري نذير من معهدنا تصرفان نفعنا الله بهم وبعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بسم الله الرحمن الرحيم. Waman lan utawi sapane wong iku taba bertobat sapa man. Waman lan utawi sapane man iku taba bertobat sapa man. Bertobat dari dosa. Wa man utawi sapaman iku bertobat sapaman bertobat dari maksiat dari meninggalkan maksiat itu yang mentobat dan menyesal atas melakukan maksiat. Seperti contoh bukan itulah Samsul berbuat serong, contoh main beton, kemudian setelah itu
ditinggal, tidak mau ngelakonilah, itu namanya tobat. Menyesal sekali, sebab sampean punya dosa, disuruh hafalkan, nggak hafalkan, suruh belajar, nggak belajar. Akhirnya itu semangat, berarti semangat belajar berarti kan meninggalkan malas. Menyesal sekali atas perbuatan itu, namanya taubat. Taubat. Pinter di pintalim enak di kan tuh kali ya. Kenapa kalian kok harus diatak-atak terus, kok tidak sadar? Harus sadar dong. Harus pinter dipakai di untung di besok itu ya akhirat enak kalau orang berilmu. Tapi berilmu itu, ilmu harus jadi perilaku, jangan jadi omongan tok. Punya ilmu cuma dibuat bahan umum, sana ingin cari amplop. Ilmu itu harus jadi perilaku sehari-hari. Itu ilman wa amalan. Samping punya ilmu, kita harus jadi perilaku yang indah, perilaku yang baik. Jadi orang yang bertobat dari maksiat, bertobat dari dosa. Artinya tobat itu setelah itu tidak ngelakuin lagi, kemudian kembali ke fitrahnya dan menyesal sekali, tidak mau mengulangi lagi. Itu namanya tobat. Kalau seketika itu kemudian balik lagi, itu namanya bukan taubat, bukan taubat. Terus waman lan utawi saben wong iku bertobat sapa man, bertobat min dunubihi dosa man, wa iraman kang dieneman dukirakan disebut apa man. Wa amilalan ngelakoni sapa man sholihan ing amal soleh. Jadi orang bertobat tidak ngelakoni dosa, tidak ngelakoni dosa lagi. Dosa itu ditinggal, sampai ditinggal menyesal, tidak mau lagi. Setelah orang itu bertobat menyesal, lalu dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh, bukan soleh giginya, tetapi soleh amalnya. Baik amal. Bainahu maka setunya man iku yatubu tobat bani sokuman ila Allah maring Allah mata kalawan tobat temenan. Ayat yang terkembali sokuman ila maring Allah rujuan kalawan beli temenan. Fayujazu maka dibalas fayujazihi akan membalas sapa Allah iman khairan ing balasan kang apik. Balasan kang apik. Khairan ing balasan kang khairan ing balasan kang itu juga namanya jasad. Jadi begini, orang yang bertobat adalah orang yang kembali ke fitrahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada Allah, tidak mau ngelakuin maksiat lagi, menyesal. Kemudian mereka itu adalah selalu beramal soleh.
beramal tingkah lakunya ucapannya perilakunya oleh tetangga soleh. Semuanya tingkah lakunya soleh. Artinya bernilai baik. Berarti orang sudah kembali kepada fitrahnya. Karena kembali kepada fitrahnya, maka oleh Allah Ta'ala diberi tek enggip besok. Tek enggip yang baik. Balasan yang balasan yang lebih balasan yang lebih jawab biar gak ngantuk untuk semangat. Jadi dengar sambian ada cara demikian, kan ada istilah sekarang ada mindset 10 detik. Mindset 10 detik. Orang stres, orang bingung, orang bodoh bisa dirubah jadi bodoh, bisa dirubah stres jadi stres. Hanya bisa dirubah cuma membutuhkan waktu 10 detik. 10 detik itu ada caranya itu. Ada caranya. Itu orang bodoh bisa dirubah berapa detik? 10 detik. Orang stres bisa 10 detik. Bisa berubah 10 detik. Istilah adalah merubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Hanya membutuhkan waktu 10 detik. Itu namanya mindset 10 detik. 10 detik. Terus maka harus konsentrasi. Di antara caranya cari nafas dulu. Nafas ditarik, perkiraan 1 sampai 3 ditahan, kemudian dikeluarkan dari itulah satu cara untuk menghilangkan stres. Kan ada metodenya. Menghilangkan stres, menghilangkan kebukuan akal pikiran. Asalnya akalnya positif, negatif menjadi positif. Cerdas, tidak cerdas bisa jadi cerdas. Karena apa itu nanti bisa menghidupkan akal dengan tarikan nafas. Itu termasuk salah satu mindset yang 10 detik. Terus walladzina lan wong akeh la yashhaduna kenapa ibadur rahman mari ulaki di mana? Oh, ini masih kaitannya dengan ibadur rahman. Ibadur rahman. Jadi di antara ibadur rahman, kenapa ibadur rahman? Hidupnya dijamin oleh Allah, di dunia dijamin, apalagi di akhirat. Di dunia pola pikir dijamin selalu positif, apalagi nanti di akhirat. So, segala-galanya itu dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah, disejatakan oleh Allah. Kenapa? Di antaranya walladzina hum la yasuduna, ang orangnya sesuatu zura ingkoro
ail kadzibat kesekoro wal batinah dan batin. Jadi kalau orang ibadur rahman itu tidak menghadiri kepada majlis perbuatan tak melomo kan layak satu nih, bisa diartikan hadir tidak melihat, ada orkes tidak melihat, ada joget mundur tidak melihat. Kadang-kadang sekarang kan itu karena sekarang bencong-bencong itu. Ini kalau didengar bencong marah, tapi saya kan nggak menerangkan 1% di dalam bencong, di dalam kitab juga ada bencong. Ya, saya menerangkan kitab bukan menerangkan orang. Ya, tapi menerangkan bencong yang ada di kitab. Dan kadang sekarang kan orang senang punya manten, anaknya di manten, ya. Kemudian mendatangkan apa lagi? Tari ular, yang tampil samping ular juga bencongnya. Tapi udah dengan joget-jogetan sampai melihat tuan rumah melihat melong itu dosa itu. Jadi kalau umpamanya besok punya anak, punya cucu lahir kayak bencong, jangan disalahkan anaknya. Berarti kan orang tuanya minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cucuku ya Allah jadi orang bencong. Itu keri sendiri minta. Paham ya? Sama dengan orang berdoa, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Sulaiman. Umpamanya. Kalau umpamanya anaknya selingkuh, setelah kawin masih selingkuh, jangan diharap, jangan dikelirukan. Kenapa? Sudah didoakan selingkuh. Karena Nabi Yusuf tidak pernah kawin dengan Sulaiman. Betul kan? Tidak pernah kawin. Adapun ada yang menerangkan itu Rasul Israeli sengaja mereka mau menghancurkan Nabi Yusuf berdasarkan tafsir Israiliyat. Paham ya? Di orang-orang ibadur rahman hidupnya dijamin, anaknya jadi soleha, dirinya jadi soleh, istrinya jadi soleha. Kenapa? Karena mereka sedikit pun tidak pernah melihat maksiat. Walaupun melihat maksiat langsung auto. Kalau dosa maksiat, kalau dosa kecil, sungguh udah hidup jamin. Tidak lihat masih sampai setelah pulang ada tari ular sampai nggak melihat. Mau dilihat apa nak? Cici, ya, cici lah, cici. Kadang-kadang utri yang hidungnya ditambah, misalnya. Kan banyak sekarang. Apa namanya? Di pelamin orang kuadi ya. Sekarang tari ular ada, ini ada. Namanya itu kawin itu asalnya halal, haram jadi halal. Yojo dicampur dengan maksiat. Orang kawin itu untuk meninggalkan hakikatnya biar tidak ngelakoni maksiat kok. Kok ditambah maksiat? Jangan. Sekarang itu bukan zamannya untuk mendatangkan maksiat.
Karena apa? Manusia makin hari umurnya tambah kurang. Mau mati, mau masuk mau ke liang kubur. Maka kita jangan mengikuti hawa nafsu, jangan menyembah hawa nafsu, harus taat kepada Allah, ikut aturan Allah. Kita harus sadar, kita yang ngajak maksiat, kita yang ngajak sabu-sabu, kita yang mendatangkan tali ular, itu nafsunya. Itu nafsunya. Kenapa? Melanggar aturan Allah. Saya menyampaikan, dan sekedar menyampaikan, diikut-ikut terserah kalian. Besok ada neraka, ada sur. Kalau ngikuti sur, kalau tidak ngikuti neraka, itu aja. Yang penting nyampe benar-benar. Jadi kalau sekarang ini ada yang beralasan saya ini jauh dari kiai, itu gak ada ya sekarang itu jauh dari dakwah. Karena setiap hari mendengar dakwah. Apa itu? Jadi satu. Yang kedua, tidak pernah namanya ibadur rahman sifat goro itu gak ono, dusta itu gak ono. Kalau sekarang dipakai baju dusta itu, betul. Apalagi sekarang musim HP. Ali ada di rumahnya, ditelepon Ustaz Samsul. Ali ada di mana nih? Saya sedang ada di pegirian pada di rumahnya. Gara-gara HP itu namanya. Itu mana mungkin kalau gitu itu mendapat titel ibadur rahman, dia tidak. Mana mungkin hidupnya dijamin, tidak. Karena gara-gara dusta, gara-gara itu bikin lenyuk, sehingga dapat menjerumuskan dirinya ke neraka Allah. Sehingga menunjukkan dirinya hidup tidak enak. Tidak apalagi jangan sampai berbuat dosa kepada orang tuanya, berbuat dosa kepada gurunya, berbuat dosa tetangganya, pamannya, dan bibinya. Jangan. Kalau kita hidupnya mau dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hidupnya mau dimanja oleh Allah yang barokah manfaat, kita akan dimanja oleh Allah, betul nggak? Walaupun ibadah tetap diberi tidak nyembah Allah Ta'ala tetap diberi dimanja enggak? Dimanja oleh Allah Ta'ala. Gak ada yang tidak diberi makan. Wa marru wa idza marru dan kena lewat sapa alladzi billawi kalawat ucapan yang tidak berguna, ay minal kalamil gabe, saking ucapan kang ora wa ghairi dan marru, maka lewat sapa alladzi kiraman hale minggu ay mu'ridina teges minggu anu saking kana. Jika ada orang ngomong-ngomong yang nggak berguna, nggak berguna, mereka itu nyingkiri mereka. Misalnya tetangga sering ngerasa mereka nggak kumpul. Maka sampean kalau kepingin menjadi orang yang dijamin hidupnya bahagia, sejahtera,
di akhirat dunia sejahtera, di akhirat apalagi ketika ada orang omong-omongan ngerasani wong yang tidak bermanfaat, maka sampai lebih baik ingkri. Ojo malah ditangkap aja, ya. Ojo malah dipancing aja. Jadi kalau ada orang itu ngomong-ngomong ngerasain orang, gosip orang misalnya, jo sampean ikut serta, harus marru kira ingkri, berpaling. Tapi harus pakai cara sekiranya orang tidak menggunakan perasaan. Kalau sampai mau dakwah enak, langsung masuk ada orang bicara, ngerasain orang. Sampai kalau gak mau kayak gini aja, seret masuk. Kemudian ucapan itu dipindahkan kepada ucapan yang lain. Itu bagus. Bagaimana cara mereka supaya tidak ngerasain orang? Ada cara dialihkan kepada yang lain. Banyak ini. Kalau misalnya ada orang tidak berguna, kakunya tidur toh, ojo dibuat teman. Nanti sampean kalau sampean kepingin pintar, ojo kumpul dengan orang suka tidur. Ya. Suka tidur. Tidur terus nanti ambil. Sampai tidur terus. Cari teman-teman sekiranya apa nak? Bermanfaat. Tinggal kami ulangi, di antara orang yang hidupnya dijamin di dunia bejo, apalagi nanti di akhirat, jika ada di tetangga atau dimanapun berada suka ngomongan orang, itu lebih baik sampai itu meninggalkan itu. Kalau bisa dipengaruhi mereka supaya dari negatif bisa menjadi positif, itu bagus. Berarti kalau orang suka ngerasain orang, berarti itu menutup rezeki, menutup kebahagiaan, menutup rahmat Allah. Tidak mau kepada rahmat Allah kalau orang suka ngerasain dan kebaikannya orang ketika beramal soleh, maka itu diangkat, diberikan kepada orang yang dirasani. Maka para ibu-ibu siapapun, ojo sering ojo ngelakoni ngerasani orang. Apalagi biasanya kalau di rumah-rumah tetangga, di rumah-rumah dura itu ada amben, ya, ada amben. Ada biasanya duduk depan rumah, orang lewat kadang-kadang dirasani, satunya membawa disambung dengan satunya. Kalau ada kayak itu, maka lebih baik sampai nyingkir. Maka kalau amben itu tempat rasanya lebih baik gak dimasang amben. Ambennya itu taruh, gak usah duduk depan. Karena duduk depan itu bahaya. Suka ngerasain orang lewat dirasani. Harus ingkri di tempat itu biar tidak menimbulkan negatif. Nyingkri di tempat itu biar tidak menimbulkan maksiat. Kesenangannya orang berdua kan masang amben, disambung membangujana. Juga itu kadang-kadang rasanya orang, ada orang lewat tidak cocok langsung responnya negatif. Lebih baik gak usah masang amben,
taruh di dalam, tidak menunggu jalan, tidak menghujat jalan. Karena di gang itu bukan tempatnya duduk-duduk, tempatnya lewat. Tempatnya lewat. Ya kalau biasa kan harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat. Kalau kita hidupnya kepingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran. Ini Quran. Jadi kalau kita bersama kepangan menjadi ibadur rahman, menjadi hamba yang menjadi hamba yang dijamin hidupnya selamat dunia akhirat. Lakononu karakter ibadur rahman. Di antara karakter ibadur rahman, kalau misalnya ada satu perbuatan yang tidak bermanfaat baik kepada diri atau kepada orang lain, beliau itu meninggalkannya sejauh-jauh. Paham? Makanya sebab-sebab yang dapat meninggalkan ucapan yang tidak manfaat itu, maka sebabnya itu ditinggalkan. Kadang-kadang orang suka ngerasain orang kadang-kadang kumpul di depan rumah atau di depan rumah lebih-lebih wetok-wedoi. Lanang juga katut kalau kumpul. Kalau ada omong-omongan yang tidak manfaat ngerasain orang, tinggal. Maka karena omongan-omongan yang jelek itu wajib ditinggal oleh kita bersama. Maka sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita bersama membicarakan orang lain, maka harus dibuang juga. Tidak boleh dibiarkan. Di antara masang amben-amben di depan rumah, itu dapat mengundang ngerasain orang itu. Ngerasain orang. Maka lebih baik itu jangan masang amben di depan rumah. Karena masang amben itu dapat mendatangkan maksiat dan musiat. Maka harus ditinggal. Ya. Betul. Betul enggak? Iya. Tuh, terus. Apa tadi? Walladzina wa'aka idza dzukiru ya. Idza dzukiru nalekan dituturi. Sopo alladzina ayu'idu. Dinpari nasihat sopo alladzina. Bi ayat rabbim kalawan ayat-ayat pengarang alladzina. Ayat Quran dengan Quran. Lam yakhiru, maka ora jungkal sapa alladzina ayyaskutu tekesi jatuh gugur sapa alladzina ayat summan ale tuli umyanan dan buta. Ketika ibadur rahman diberi nasihat tentang ayat-ayat Allah, mereka itu tidak apa tuli? Mereka tidak mereka itu kadang-kadang yang dikatakan semua umyana di sini bukan orang itu telinga nggak dengar, tetap dengar, tetapi walaupun terdengar tidak diperhatikan, itu juga namanya summa wa umyana. Mereka itu bukan tidak melihat, tetapi walaupun melihat tidak digunakan untuk melihat kebaikan. Jadi kalau ada orang itu ada pengajian,
khususnya pengajian kitab, lebih pengajian kitab tafsir Al-Quran dan lain sebagainya, amat perhatian sekali. Artinya semangat mendengarkan, semangat fokus ngaji. Tidak begini ngajinya, semangat ngajinya. Bahkan kepingin bejo, ya. Kalau kepingin bejo, pintar, cerdas, ya harus apa? Harus semangat, harus semangat, harus semangat, harus semangat. Nah, Ibadur Rahman juga semangat. Ibadur Rahman semangat. Oh, tak ngerti itu namanya Summa wa Umba. Summa ya. Jadi kenapa Ibadur Rahman hidup dijamin oleh Allah? Diberi kecerdasan otak, diberi kepekaan. Kenapa? Karena mereka itu selalu sam'an wa basirah. Harus mereka itu selalu fokus mendengarkan dengan apa yang mereka hadapi. Ketika ngaji selama semangat mendengar, ya udah dijamin alim oleh Allah. Walaupun nggak tahu belajar misalnya, belajar semangat sinau terus, akhirnya bodoh bisa terangkat darinya. Menjadilah orang itu menjadi orang cerdas, menjadi orang ahli. Maka nanti hidupnya dijamin. Hidupnya bahagia dijamin hidupnya. Maka sampean kepingin hidup dijamin harus begitu. Kalau ada maksiat jangan dilihat, ya. Kalau ada nasihat dia tentang ayat-ayat Allah, mereka itu tidak jungkal, artinya tidak jungkal memperhatikan. Kalau begini tidur, ya kan jungkal. Ini ke kanan ngomong, ke kiri ngomong, mana mungkin nur masuk? Perhatikan, harus apa nak? Harus fokus. Ini keterangannya tidak ada. Harus fokus. Ketika diberi resep ayat-ayat Allah, ketika diberi resep hadis-hadis Nabi, dan apa diberi resep tentang hasil ijtihad ulama, sampai melomo fokus mendengarkan teman, pasti dijamin menjadi orang paham. Jadi orang paham. Kalau sampai longo, ya udah, akhirnya jadi summan wa umya, hanya budek, blank, gak punya akal. Harus ikut aturan Al-Quran, biar gak jadi orang munafik, gak jadi orang gak jadi orang munafik, gak jadi orang Ketika ada pengajian, lu jangan ilmu, dengar, insya Allah jadi orang bejo. Maka di sini Ibadur Rahman, Allah Ta'ala menjamin hidup kita selalu sayang kepada hambanya. Terus apa tadi itu? Bal kharru fali jungkal subhanalladzina sami'ina ale pirang kang moromo nadirina turka pirang kang ningali muntafiina ale podo ngalap manfaat kabeh.
Balik mereka itu ketika ada wejangan selalu apa? Sami'ina nadirina muntafi'in. Melongo direk. Melongo. Dengarkan. Kamu nih. Tengah kora. Iya, tengah kora dia. Itu melongo. Ini dipasang. Ini disiapkan, dipasang, melihat begini. Artinya berpikir, pala akalnya itu dipasang, telinganya itu disiapkan untuk merekam. Ya kalau mau tidur gak bisa merekam, iya kalau tidurnya Gus Dur bisa merekam. Zen. Jadi karakter yang menjadi perilaku bagi ibadur rahman ketika ada ujangan ilmu, ada ujangan ayat, ada ujangan masalah ilmu agama, mereka itu melongo, fokus, memperhatikan betul. Perhatikan betul, baru nur Allah akan masuk kepada mereka itu. Makanya ibadur rahman dijamin hidupnya oleh Allah. Karena kalau ada kajian kita fokus, ya. Kalau kerja jujur, jual jujur. Makanya bagi orang-orang kadang-kadang dikena santet dibuang. Ya. Kapan dagangnya gak laku kena santet. Pada Pak, dalam praktek kelakuan banyak tak jujur akhirnya ta'ala dicabut. Dicabut. Ya, kesimpulannya tidak barokah. Karena tidak barokah, dicabik-cabik oleh jin. Cuma mereka tidak tahu. Dicabik-cabik oleh jin akibat perbuatan mereka. Akibat perbuatan mereka. Maka sampean kalau kepingin tidak dicabik-cabik oleh jin, sampean itu harus baca ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Walaupun jin ada yang suka nyolongan, ada jin itu. Tidak semua jin itu gampang, enggak, ada yang nyolong untuk buat makannya anaknya. Kan pernah ada jin yang ditangkap ketika yang disuruh jaga, dan tersahabat saya suruh jaga juga untuk kurma itu, kurma yang mau dibuat zakat untuk orang fakir miskin. Kemudian kalong akhirnya ditangkap oleh sahabat, kan ada saya suruh jaga karena kurma itu kalong terus, kalong. Kalau ditangkap, kalau ditangkap mau dilaporkan kepada Muhammad, akhirnya mengucap maaf, kata jin, maaf karena saya itu amat genting sekali. Kalau saya itu nggak mencuri,
istri saya, anak saya gak makan, ini kan kelaparan. Kalau berarti bukan hanya manusia yang nyuri, jin juga nyuri. Maka sampean kalau biar rezekinya tidak dicuri oleh jin. Kadang-kadang orang dicuri oleh tuyul. Belum tentu tuyul yang masuk itu serata memang perbuatan jin kayak itu. Maka kita harus menghindari itu, harus dibacakan ayat kursi. Ayat kursi. Pada yang nggak teruskan aja, saya nggak menerangkan hasilnya amalan. Kitab ya. Jadi apa sambung kok keluar itu? Belagi. Jadi kalau sampean kepengin hidupnya bahagia dunia akhirat, lek diberi wejangan ilmu, sampean harus pucuk ngomong. Diberi wejangan ilmu, ngomong, bicara, ngaji, bicara. Dengarkan apa yang diterangkan oleh kiainya, oleh gurunya. Pucuk ngomong. Itu namanya itu kalau ngomong berarti namanya kan mendengar. Itu ini dinamakan summa wa umya. Orang tuli, orang buta, bukan tuli hakikatnya telinganya, akan tetap mendengar kalau mendengarnya, tetapi tidak memperhatikan. Melihat kalau melihatnya, tetapi tidak melihat. Itu namanya summa wa umyana. Apa tadi itu? Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jam berapa sudah? Loh, sudah siang itu ya. Waktu tidak mengizinkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma yaqini wa inni Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna min ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna jammina bil afiya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya